Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprizia Mezagol Permana, Program Studi Ilmu Hukum Non-Reguler, NIM 243202104. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan Pancasila Dasar Negara Indonesia. Mata kuliah ini sebagai mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Proses pembentukan Pancasila tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perjalanan panjang yang melibatkan perdebatan, pemikiran mendalam, dan semangat persatuan di tengah keragaman bangsa Indonesia. Berikut ini adalah uraian mengenai sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Latar belakang pembentukan Pancasila. Pada masa penjajahan Jepang menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia untuk mendapatkan dukungan rakyat. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkatkan menjadi BPUPKI. Tugas utama badan ini adalah mempersiapkan dasar-dasar bagi negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI pada Mei 1945 memulai diskusi serius tentang dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Dalam forum ini, para tokoh nasional mengajukan gagasan-gagasan yang mencerminkan ideologi dan pandangan mereka mengenai dasar negara. Yang kedua yaitu sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI difokuskan pada pembahasan dasar negara. 3 tokoh utama menyampaikan gagasan mereka, yakni yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang meliputi: yang pertama yaitu pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Yamin berpendapat bahwa nilai-nilai ini sudah hidup dalam tradisi masyarakat Indonesia. Dan yang kedua yaitu Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo menekankan ideologi negara integralistik, di mana negara adalah kesatuan yang menyeluruh tanpa memisah individu dan masyarakat. Beliau menekankan pentingnya gotong royong dan persatuan. Dan yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengajukan gagasan dasar negara yang ia beri nama yaitu Pancasila. Kelima sila tersebut adalah menjadi beberapa bagian, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip. Soekarno juga mengusulkan bahwa Pancasila dapat diringkas menjadi 3 atau bahkan 1 prinsip, yaitu gotong royong. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, Panitia 9 dan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama bentuk Panitia 9 untuk merumuskan kembali dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 tokoh nasional, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Abi Kuesno Tejokrosoejoso, Haji Agus Salim, Wahid Hashim, dan Ahmad Subarjo. Hasil kerja Panitia 9 adalah Piagam Jakarta yang merumuskan pada 22 Juni 1945. Piagam ini memuat 5 sila dasar negara dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-meluknya. Dan yang keempat yaitu sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang disingkatkan menjadi UUD. Dalam sidang ini, isi Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Namun, belum ada keputusan final hingga proklamasi kemerdekaan. Dan yang kelima yaitu Proklamasi Kemerdekaan dan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disingkatkan menjadi PPKI diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan dengan beberapa perubahan, terutama pada sila pertama Pancasila. Frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan mengakomodasikan keberagaman agama di Indonesia. Dan yang keenam yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah perubahan pada Pancasila pertama, 5 prinsip Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara di Indonesia. Pancasila kemudian tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun makna dan pentingnya Pancasila, Pancasila memiliki arti penting sebagai beberapa berikut, yaitu yang pertama, dasar negara menjadi landasan hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang kedua yaitu pandangan hidup bangsa, mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia, dan yang terakhir yaitu pemersatu bangsa, mengakomodasikan keberagaman suku, agama, dan budaya Indonesia. Kesimpulannya yaitu proses pembentukan Pancasila adalah cerminan perjuangan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Dengan semangat musyawarah dan kesatuan, Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara yang mampu mengakomodasikan keberagaman Indonesia. Hingga kini, Pancasila menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersingkat menjadi NKRI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan saya dalam penyampaian saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.